Ayahku adalah dewa perang. Bab 461. Sampai jumpa. Semua pecahan yang seharusnya meledak dan terbang justru terhisap oleh telapak tangannya. Satu tangan besar meraih pecahan tajam yang tak terhitung jumlahnya dan membuangnya. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbang menuju lebih dari 20 pembunuh di sekitarnya. Mereka padat, seperti hujan yang menerpa para pembunuh. Para pembunuh menarik pelatuknya satu demi satu. Saat ini, mereka juga sadar. Reaksinya sungguh tidak menyenangkan. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Jika adegan ini ditampilkan dalam gerakan lambat, kau akan melihatnya. Puluhan peluru melewati hujan pecahan kaca satu demi satu. Meski pecahan kaca semakin berserakan, namun kecepatan peluru tersebut juga terhambat. Sangat berkurang. Bahkan permukaannya tergores pecahan kaca hingga menimbulkan goresan, dan tiba-tiba terbang tanpa diketahui keberadaannya. Dan kali ini, Guan Qianjun tiba-tiba mengulurkan tangannya lagi, meraih pintu mobil, dan tiba-tiba menariknya. Sama. Mobil yang dikirim Tianlang kepada saya, baik kaca maupun pintunya sangat keras. Tapi Guan Qianjun dengan mudah membuka pintu keras itu dan menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir peluru. Bang-bang. Peluru menghantam pintu mobil satu demi satu, namun tidak ada satupun yang mampu menembus perisai yang keras dan tebal tersebut. Tetapi, pecahan kaca yang ditembakkan Guan Qianjun dengan cepat menuju ke tubuh lebih dari 20 pembunuh. Kekuatan pecahan kaca ini tidak lebih buruk dari peluru. Mereka langsung menembus wajah para pembunuh. Menembus kepala mereka. Menembus tubuh mereka. Itu menembus tubuh mereka dan melesat dari belakang, menimbulkan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya. Semua pembunuh itu tertegun sejenak. Mereka menundukkan kepala sedikit, memandang lengan mereka dengan tidak percaya, dan memandang tubuh mereka dengan tidak percaya. Seluruh tubuh naik turun. Ada lubang darah di mana-mana. Dan setiap lubang berdarah adalah luka tembus. Saat ini, tidak hanya tubuh para pembunuh, tetapi juga organ dalam, bahkan tulang pun ditembus. Sangat mustahil untuk bertahan hidup di bawah pembunuhan yang begitu mengerikan. Mereka tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan bahkan tidak bisa lagi mengangkat pistolnya. Sekalipun ada peluru di senjatanya, mereka tidak akan berpengaruh apa-apa. Lalu, dia terjatuh ke depan lagi. Dengan cara ini, lebih dari 20 pembunuh dibunuh oleh dewa perang tertinggi sekaligus. Ada darah di lantai tempat parkir. Hanya ada satu pembunuh yang tersisa. Pembunuhnya yang baru saja berbicara. Melihat pemandangan ini, dia ketakutan dan tiba-tiba bertanya, "Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu memiliki kekuatan seperti itu?" Tetapi ketika dia menanyakan hal ini, jelas dia tidak lagi menginginkan jawaban Guan Qianjun. "Aku hanya bertanya tanpa sadar." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik. Dia berlari menuju gerbang tempat parkir. Pada saat ini, di telinganya, suara yang penuh kesakitan namun juga menunjukkan sedikit kebanggaan tiba-tiba terdengar. Dia, itu adalah dewa perang tertinggi. Memuncaki daftar dewa perang global. Kata-kata sulit ini keluar begitu saja. Pemimpin pembunuh, yang sudah berlari 2 hingga 30 meter, tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya kaku. Dia berdiri di sana tercengang selama 2 atau 3 detik sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Bagaimana saya bisa? Bagaimana saya bisa bertemu dewa perang tertinggi di sini? Itulah dewa perang tertinggi, satu-satunya di dunia. Di tempat seperti ini, biarpun dewa perang junior muncul, itu akan luar biasa. Suara berat itu berkata lagi, "Kamu tidak harus percaya padaku, kamu bisa terus melarikan diri, itu akan baik-baik saja." Hal ini diucapkan dengan sedikit ejekan. Guan Qianjun menoleh sedikit dan melihat ke arah suara itu. Arah itu adalah bagian belakang mobilnya. Di sana, ada seorang pria bermandikan darah yang perlahan berdiri. Tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Sebab, kedua tangannya masih menopang bagasi. Ini adalah seorang pria parubaya. Cukup tipis. Tetapi, seluruh tubuhnya dipenuhi aura tajam. Bahkan jika dia terluka, dia tidak bisa menyembunyikan aura ini. Saat ini, dia menatap pembunuh yang membeku lebih dari 20 meter jauhnya, dengan aura jahat di bibirnya. Lari. Terus lari. Di hadapan yang maha tinggi, semua musuh mati, bukan desertir. Guan Qianjun berbalik dan berjalan perlahan. Pembunuhnya menatap Guan Qianjun, tapi yang ada di matanya bukanlah kemarahan, kebencian, atau niat membunuh, tapi ketakutan yang mendalam. Dia bergumam dan bertanya, "Mungkinkah? Apakah Anda benar-benar dewa perang tertinggi?"
Pernahkah saya melihat peringkat teratas dalam daftar Dewa Perang Global? Pepatah. 10.000-100.000 orang tidak dapat mempercayainya. Guan Qianjun tersenyum tipis, tidak apa-apa. Seperti yang kakak katakan tadi, kamu bisa terus berlari. Dengan bunyi celepuk, si pembunuh berlutut tanpa rasa malu. Berlututlah dengan rapi. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya percaya. Jika Anda bukan dewa perang tertinggi, bagaimana Anda bisa membunuh lebih dari 20 saudara elit saya seperti ini? Itu terlalu rapi. Keterampilan seperti ini harus dimiliki oleh dewa perang. Setelah mengatakan itu, dia menatap pria parubaya itu dengan wajah jijik. Aku bertanya padamu, Li Kuanyang, kenapa kamu datang ke sini? Ternyata di sini, ada dewa perang tertinggi. Bahkan jika dia adalah dewa perang junior, kita tidak bisa melawannya. Guan Qianjun menoleh untuk melihat pria parubaya itu lagi. Baru sekarang saya tahu bahwa namanya adalah Li Kuanyang. Li Kuanyang ini adalah pria misterius yang diam-diam melindungi saudara Su Haitang di Kabupaten Zhongling, tapi sekarang dia terluka parah, dan dari kelihatannya, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hanya saja karena saya seorang kultivator, saya tidak bisa menahan nafas. Jadi, fakta bahwa dia datang untuk menemukannya berarti kedua saudara Su Haitang mungkin dalam bahaya. Tiba-tiba, hati Guan Qianjun menegang. Li Kuanyang berbicara. Dia tersenyum sebelum berbicara. Meski begitu, terlihat jelas karena dia bukanlah orang yang suka tertawa, senyumannya pun aneh. Apa kamu sangat aneh, kenapa aku tahu kalau kamu adalah dewa perang tertinggi? Lagi pula, kita hanya bertemu sekali. Kita ingin bertarung dengan baik, tapi itu tidak terjadi. Karena saat itu, aku ditakuti oleh Po Jun Vishnu. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum tak berdaya. Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, kalimat terakhirmu cukup untuk menjelaskan bagaimana kamu tahu bahwa akulah yang maha tinggi. Li Kuanyang tertawa terbahak-bahak, oke. Bagus sekali. Benar. Tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui Po Jun Kuan, hanya segelintir. Dan mereka yang bisa berlatih Po Jun Kuan sampai saat ini. Selama berabad-abad, hanya ada segelintir saja. Aku punya lingkaran sendiri, jadi aku bisa dengan mudah mengetahuinya. Jadi nak, kamu sudah selesai. Dia melihat ke arah pembunuh berwajah pucat di sana. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu bersemangat, tetapi tiba-tiba saya muntah seteguk darah lagi. Wajahnya semakin jelek, dan bahkan berlumuran darah. Guan Qianjun bertanya, Li Kuanyang, mengapa para pembunuh ini mengejarmu? Apakah ini ada hubungannya dengan Su Haitang? Bagaimana kabarnya? Sekarang, apakah dia baik-baik saja dengan adiknya? Dia bertanya, dengan sedikit nada mendesak dalam suaranya. Bab 462. Su Haitang adalah sepupu Su Qingyi. Meskipun dia telah mengusir kian-kian sebelumnya, sifatnya berbeda. Dia juga harus menjaga keluarganya. Selain itu, orang tuanya lah yang paling banyak melakukan hal ini. Dan orang tuanya juga dibungkam. Saat Guan Qianjun mengatakan ini, Li Kuanyang tiba-tiba merasa sedih. Dia menggelengkan kepalanya, ada terlalu banyak pembunuh, dan mereka terlalu kuat. Saya benar-benar tidak percaya pihak lain telah menginvestasikan begitu banyak uang, jadi saya tidak memblokirnya. Jika Anda ingin tahu, di mana saudara Su Haitang, kamu harus tetap bertanya padanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pemimpin pembunuh itu. Karena dia begitu bersemangat, dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Pemimpin pembunuh itu bahkan memiliki senyum masam di wajahnya. Guan Qianjun meletakkan tangannya di belakang punggung dan perlahan menekan ke arahnya, kata demi kata. Aku tahu kalian yang pembunuh, apalagi yang sudah mencapai level tertentu, selalu menepati janji. Mungkin kalian tidak mau memberitahuku siapa majikanmu. Benar. Saat dia mengatakan ini, dia jelas bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Anda tidak akan mengatakannya, kan? Sebagai dewa perang tertinggi, saya dapat dengan mudah menemukan 10 atau 8 cara untuk Anda ceritakan kepada saya. Pembunuhnya tiba-tiba bergidik. Dia secara alami melihat ini dari ekspresi ganas di wajah Guan Qianjun. Dia menggelengkan kepalanya dan mengangguk, Yang Mulia, kami menepati janji kami dan tidak akan memberitahu Anda siapa majikan kami, tapi saya juga harus memberitahu Anda. Saya benar-benar tidak tahu siapa majikannya. Untuk mencegah si pembunuh tertangkap dan mengatakan yang sebenarnya, seperti yang Anda tahu, organisasi pembunuh pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian. Beberapa dari mereka dirancang khusus untuk menjalankan tugas, dan beberapa dirancang khusus untuk melakukan tugas. Kami,
Saya baru saja menerima pesanan ini. Guan Qianjun mengejarnya, jadi, di mana pembunuh yang memberi perintah padamu? Aku akan mencarinya. Pemimpin pembunuh itu gemetar dan tampak ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah saya harus melakukan ini. Guan Qianjun tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin, lalu. Lebih awal. Timbal balik. 5, 4. Tiba-tiba, jantung si pembunuh melonjak ke tenggorokannya. Itu akan segera runtuh. Brengsek. Apa yang kamu hitung mundur? Apakah kamu akan menyerangku jika kamu memikirkannya? Pemimpin pembunuh ini tidak takut mati, tapi dia takut dibunuh oleh dewa perang tertinggi. Tidak apa-apa jika aku hanya memberinya pemikiran bahagia. Jika dia memikirkannya, aku akan mengusap lehernya. Lalu, ada hitungan mundur lagi. Lalu, hitungan mundur lagi. Ini sangat mengasyikkan sehingga si pembunuh tidak sanggup memikirkannya. Dia segera berteriak, saya katakan. Saya katakan. Zha Liangyong, Dekan Akademi Lukisan Chongya, temui dia. Dia tahu segalanya. Dia tahu di mana saudara-saudaranya ditahan. Zha Liangyong itu berada di Kabupaten Zhongling. Semua orang tahu di mana Akademi Lukisan Chongya berada. Guan Qianjun juga cepat dan bertanya pada Li Kuanyang apakah dia ingin berurusan dengan orang ini. Sebelum Li Kuanyang membuka mulutnya, si pembunuh berteriak dengan panik, mengapa kamu bertanya padanya? Dia pasti akan membunuhku. Sudah kubilang, kamu tidak akan membunuhku, bukankah begitu? Berteriak, dia hampir menangis. Guan Qianjun berkata dengan malas, iya. Aku tidak mengatakan aku tidak akan membunuhmu jika kamu memberitahuku, dan aku tidak mengatakan aku tidak akan menyerahkanmu kepada Li Kuanyang. Lagi pula, dia telah dipukuli habis-habisan olehmu. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati, bukan? Kemudian Li Kuanyang membunuh si pembunuh. Melihat darah di sekelilingnya dan mayat di tanah, dia merasa sedikit pusing dan bertanya pada Guan Qianjun bagaimana cara mengatasinya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, karena kamu tahu bahwa aku adalah dewa perang tertinggi, tidak perlu menanyakan hal ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengobati lukamu. Akan ada orang di sini untuk menangani akibatnya, tapi, saudara laki-laki. Saya tidak ingin Anda mengungkapkan identitas saya. Li Kuanyang setuju, dan kemudian berkata, kita harus cepat. Cedera saya tidak dapat disembuhkan, tetapi orang tersebut harus segera diselamatkan. Jika sesuatu terjadi pada Su Haitang dan Su Haiyun, bagaimana aku bisa layak menerima ibu mereka yang sudah meninggal? Saat dia berbicara, dia hampir menangis. Dia juga pria yang tangguh. Guan Qianjun, ini. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kekasih lama. Li Kuanyang, ini. Lalu dia mengangguk dengan canggung. Guan Qianjun membawa Li Kuanyang ke rumah sakit. Saat mobil melaju keluar dari tempat parkir, beberapa mobil besar masuk. Salah satunya adalah Qi Kunlun. Dia diberitahu oleh Guan Qianjun untuk datang dan menangani akibatnya. Seharusnya tidak mudah bagi Dewa Perang Junior untuk menghadapi lusinan pembunuh yang tewas. Sesampainya di rumah sakit, Guan Qianjun segera memanggil dokter terbaik di rumah sakit untuk merawat Li Kuanyang dengan segala cara. Tentu saja, pada awalnya Guan Qianjun juga menggunakan teknik pikiran Pojun untuk membantu Li Kuanyang menstabilkan hatinya, memulihkan vitalitas, memperkuat vitalitasnya, dan meminimalkan luka-lukanya. Kalau tidak, Li Kuanyang yang malang pasti sudah lama meninggal. Keesokan harinya, Guan Qianjun datang lagi ke Kabupaten Zhongling. Li Kuanyang juga mengikuti. Meskipun wajahnya terlihat sedikit jelek dan pucat, tidak ada yang serius. Guan Qianjun masih ingin dia beristirahat, tetapi Li Kuanyang tidak mau dan harus ikut menyelamatkan Su Haitang dan Su Haiyun. Hal ini membuat Lao Guan sedikit aneh, dan tidak dapat dihindari untuk membuat berbagai tebakan. Bukan. Dari Su Haitang dan Su Haiyun, salah satunya adalah milik Li Kuanyang, bukan? Atau keduanya. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kata-kata vulgar, bahkan Dewa Perang tertinggi pun akan memiliki beberapa gosip, tetapi dia akan membuangnya begitu dia memikirkannya. Akademi Lukisan Chongya. Meskipun didirikan di suatu daerah, ia terkenal di seluruh provinsi dan bahkan negara. Bahkan banyak orang Tionghoa kaya di luar negeri yang berkunjung dan bangga mendapatkan kaligrafi dan lukisan karya dekan tertentu. Dekan Zha Liangyong, yang dikenal sebagai Master Sha, dikenal sebagai ahli kaligrafi dan lukisan. Ketika Guan Qianjun masuk ke Akademi Lukisan Chongya, dia merasakan keanggunan dan keanggunan. Di lobi yang penuh dengan suasana klasik, segala macam kaligrafi dan lukisan menakjubkan digantung di dinding. Tanda tangannya berupa stempel ditambah tulisan, Liang.
Dengan membakar kayu cendana bermutu tinggi, orang-orang mencium baunya dan langsung merasa sangat damai. Tidak ada yang menyangka bahwa dekan di sini adalah pemimpin organisasi pembunuh, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Tak jauh dari situ, sekelompok orang berkumpul, tampak sedang menonton sesuatu. Tuan Za akan menunjukkan keahlian uniknya mengubah tinta menjadi puisi. Ini sangat jarang. Ya, kudengar butuh banyak usaha dan membutuhkan energi internal untuk menggambar. Master Za biasanya tidak tampil. Siapa yang meminta pejabat tinggi dari suatu provinsi untuk datang ke rumah kami? Tuan Za tidak bisa menolak, jadi kami akan beruntung. Saya mendengar bahwa puisi Guru Za yang terbuat dari tinta mirip dengan yang disebut ahli kaligrafi dan lukisan di internet. Dia hanya memercikkan sedikit tinta ke kertas nasi dan mengatakan itu adalah kaligrafi yang unik. Sebenarnya, itu adalah lukisan hantu pesona. Dasar kentut. Apakah Tuan Za yang menggambar jimat hantu? Kamu sama sekali tidak tahu dari mana orang yang disebut orang kelas 2 itu berasal. Keluar. Akibatnya, seorang pria parubaya keluar dari Guan Qianjun dan Li Kuanyang dalam keadaan malu. Guan Qianjun berjalan menuju kerumunan. Tangannya berada di belakang punggung dan senjatanya sangat mengesankan. Aneh rasanya mengatakan ada kerumunan orang di depannya, dan ketika Guan Qianjun berjalan lewat seperti ini, dia sebenarnya bersambung.